Sebuah video yang diunggah oleh Aleh Medan memicu perdebatan sengit di kalangan publik setelah ia mengaku menerima perlakuan sangat tidak ramah dari karyawan toko perlengkapan rumah tangga Wigo Houseware Marelan. Aleh dan timnya yang saat itu berniat membeli perlengkapan dapur untuk disalurkan kepada korban banjir mendapati pelayanan yang buruk, mulai dari jawaban ketus hingga diabaikan ketika meminta bantuan. Situasi semakin memburuk ketika pihak toko mendesak tim Aleh untuk memindahkan mobil dari tempat parkir resmi. Puncak cekcok terjadi saat Aleh dan timnya memutuskan tidak jadi berbelanja, di mana seorang karyawan perempuan terlibat adu argumen dengan nada tinggi dan memberikan tatapan jutek. Video ini memecah belah netizen yang budiman. Sebagian mengecam sikap karyawan, sementara yang lain menghujat Aleh, menudingnya sengaja memanfaatkan toko yang sudah memiliki rating buruk di Google untuk membuat konten keributan demi viral. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aleh, karyawan itu yang dipecat, kau dapat cuan ya. Bagus kerjaan kau cari gara-gara kau Aleh. Dari kau dapat cuan, carilah cuan yang halal Jangan seperti itu kau korbankan pegawai itu ya kan. Pegawai itu kini sudah dipecat. Bagus kerja kau. Memang si Kimak si kurang ajar ini kalau nggak huru hara nggak makan ya kan. Mulai dari dulu sampai sekarang kontennya itu selalu huru hara. Kadang-kadang jadi pahlawan, kadang-kadang udah huru hara sana sini, yang jadi huru hara sama supermarket lah, huru hara ke rumah sakit lah, banyak lah huru hara sama orang pejalan lagi. Tahu kalian, mulai dari situlah tulang benci sama si Kima ini. Siapa tulang? Tanpa tulang sebut pun mungkin kalian udah tahu lah ya. Dulu kontennya itu kayak ngalang-ngalangi orang di jalan. Nah, pada masa itu rame. Kalian tahu nggak SPBU yang di depan Podomoro ada jalan. Itu biasanya orang dari situ motong. Disitulah dia berkonten menghalang-halangi orang yang ngelawan arah. Itu memang di situ cuma satu arah. Cuma kadang-kadang kalau dari SPBU ini ke arah Podomoro kita bisa lewat kalau motor. Disitulah tahu kalau dia menghalang-halangi orang dengan bawa kamera sama tim-timnya berkonten-konten di situ menghalang-halangi orang kayak orang gila, kayak orang kesurupan. Halo, yang bikin video ini dengar baik-baik ya. Aku berani nantang kamu ya. Kamu jangan seolah-olah karyawan ini salah. Ini terjadi di dekat Medan ya. Aku lihat video ini udah potong ya. Karyawan ini nggak salah ya. Aku boleh nantang ya. Jangan seolah-olah kalian yang paling hebat ya. Aku harap netizen di TikTok kita boleh nilai ya. Jangan kita pakai hati nurani, kita lihat dulu. Jangan kita seolah-olah bilang cewek ini salah, jangan ya. Yang bikin video ini salah. Aku berani nantang ya. Bikin video itu yang salah ya. Aku harap di TikTok netizen tolonglah ya. Jangan kita seolah-olah cewek itu salah, jangan ya. Aku harap begitu. Aku berani nantang yang bikin video ini ya. Ya, dia bilang hebat ya. Oke, aku nantang dia. Oke. Iya, Lele Medan, nyari suara aja gue bangsat. Kalau video kau mau ditonton, mau rame, jangan orang yang kau korbankan, bangsat. Ku tengok pandai kali kau nyari celah orang ya. Kalian lagi, sikit-sikit memviralkan aja. Sikit-sikit memviralkan aja. Apa kalian tahu cerita sebenarnya seperti apa? Apa kalian ada di tempat kejadian? Apa kalian tahu beban yang ditanggung anak ini seperti apa? Jangan sikit-sikit memviralkan aja. Orang yang kerja di toko, swalayan, 90% itu biasanya orang yang kurang mampu. Entah dia itu membantu adiknya untuk sekolah, membantu ekonomi keluarganya. Kalau dia dipecat gara-gara ini, gara-gara kalian viralkan, mau kalian menanggung beban keluarganya? Kalau memang dia salah, laporkan ke atasannya, bukan memviralkan aja. Kalian nggak lebih baik daripada dia. Kalau orang yang beradab, kalau ada orang yang salah, itu membimbing, menasehati, bukan membuli kayak kalian ini. Jangan kalian merasa paling suci ya. Orang yang kalian bangga-banggakan itu si Ali Medan. Apa kalian tahu dia viral gara-gara apa? Apa kalian tahu dia terkenal gara-gara apa? Dia itu terkenal gara-gara menghina istri Nabi Muhammad. Buat kau ya Ali Medan, kalau nggak seneng kau, jumpa kita. Mau di atas ring, mau di jalan. Kalau kau emang laki-laki, tunggu kau.
Gua aneh ya ngelihatnya ya tentang kejadian yang ada di Marelan. Itu di toko Viego. Ini kreator Ale berniat belanja korban banjir, malah diusir dan didapatkan omongan kurang pantas oleh pegawai toko. Ya, kalau lu sebagai konten kreator, udah nggak usah kamera sembarangan. Kalau udah dibilang sama pemilik rumah ataupun toko, parkirannya jangan di sana, mendingan di sana. Kok ala nyolot si Mila juga? Nyolot tahu nggak sih ke karyawannya? Kalau udah mukanya mesem kayak gitu, udah nggak usah dikamerain, nggak usah dipermaluin. Kalau lu Ale ya, memang mau niat belanja ataupun mau niat beli, jangan buat kegaduhan. Cari ada yang lain, toko yang lain. Kan ini kan jadi masalah. Usaha orang jadi turun. Walaupun ratingnya ataupun di Play Store kalian lihat rating-rating, semua perusahaan itu punya pengembangan. Dari komentar dulu baru jadi masukan. Seperti yang kejadian ini juga masukan. Tapi masalahnya si Ale ini ataupun si Mila ini buat kegaduhan langsung. Ya kalau lu nggak dilayani, udah pindah aja parkir mobilnya. Emang nggak ada lain? Apa nggak ada lagi yang lain? Apa sih namanya toko-tokonya? Kan aneh. Kasihan lo yang punya usaha. Kalian tahu anak ini? Yang lagi viral di Medan, karyawan toko grosir kalau nggak salah ya. Ini bahan-bahan sembako. Saya nggak tahu sebabnya apa dan yang salah siapa, yang benar siapa. Tapi kalau perempuan ini dipecat, saya nggak setuju. Ya, saya nggak setuju. Karena apa? Konten kreator, dia, mbaknya, kalian semua kalau lagi emosi ya sama kayak gitu. Saya juga kalau lagi emosi sama kayak gitu. Cuma mbaknya itu, karyawannya itu nggak punya power di sosial media. Akhirnya banyak yang hujat. Terus konten kreatornya dipuja-puja seolah-olah benar, padahal kita nggak tahu itu yang benar siapa. Aku mau rekrut mbak itu kalau tahu sosial medianya, ayo tolong biar kerja sama aku aja. Aku mau mempekerjakan dia. Tahu nggak kalian yang viralin mbak itu, konten kreator siapa gitu namanya? Di beberapa platform videonya viral dan dapat ini, dapat cuan. Terus mbaknya, karyawannya itu dapat apa? Nggak semua hal harus diviralin kayak gitu, kasihan. Kalau dia nggak dapat kerjaan, terus dia cari uang gimana? Ayo kerja sama aku mbak, nggak apa-apa. Kamu tahu nggak, yang viralin itu dulu juga sering nyenggol-nyenggolin orang. Kalau aku inget ya, dulu dia itu nyenggol mobil brio-brio gitu lah. Pokoknya tentang mobil, dia tuh sering nyenggol konten kreatornya cewek itu. Dan pernah aku senggol sama motor Aprilia aku juga. Alah, mentang-mentang punya power besar ke orang kecil kayak gitu. Mbaknya itu, karyawannya itu ya hanya kalah dukungan, kalah viral aja. Ayo mbak, kerja sama aku aja, aku mau nerima. Ini mohon maaf banget ya, Koko cuman penasaran banget. Sebelum video yang ini ada nggak video sebelumnya? Coba deh kalau ada di upload ya, biar kita sebagai netizen bisa lihat nih awal mulanya tuh kayak mana bisa terjadi keributan seperti ini. Koko tidak mau ngebela kedua pihak ataupun menghujat kedua pihak, karena Koko sebagai netizen lihatnya cuma di video-video doang. Kita nggak di situ, nggak tahu situasinya kayak gimana, awal mulanya kayak gimana bisa terjadi keributan seperti ini. Yang Koko lihat sama-sama keras cewek-ceweknya. Koko ada sedikit pesan buat semua karyawan yang ada dimanapun itu berada ya. Ketika kalian berhadapan dengan customer, mau yang kayak gimana pun customernya ya, yang ngeselin atau kayak gimana, tetap sabar, tetap ramah melayaninya ya, tahan emosi, tahan amarah yang membara itu, mundur selangkah. Supaya apa? Supaya tidak terjadi yang seperti ini gitu loh. Ketika kalian tidak bisa menahan emosi dan marah-marah ngeluarin kata kotor, ada yang ngerekam pas itu, diupload ke video, netizen cuman lihat yang pas kamu marah-marah, nggak tahu asal usulnya kayak gimana. Terus buat para owner-owner toko ya, selalu nasehatin karyawan-karyawannya untuk tetap ramah dan sabar melayani customer yang kayak gimana pun ya. Ini penting banget gitu loh.